Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gue. Kalian gak bakal percaya, tapi hari ini gue beneran lagi ada di masa dinosaurus. Iya, kalian gak salah dengar. Gue baru aja berhasil melakukan perjalanan waktu. Dan sekarang, lihat ini. Gila, lihat pepohonannya. Semuanya tinggi banget. Sebagian lebih tinggi dari gedung 10 lantai. Teman-teman, itu apa yang gue pikirkan? OMG, itu Brontosaurus. Mereka gede banget, seukuran kereta api. Dan lihat cara mereka ngambil daun. Tinggal nyodorin lehernya panjang, wush. Suaranya tuh low, berat. Gue harus hati-hati. Ini hewan herbivora. Tapi sekali injek bisa bikin gue gepeng jadi fosil. Gue nemu anak dinosaurus. Dia lucu banget. Lihat deh tanduk kecilnya yang baru tumbuh. Hei, sini-sini. Wah, dia friendly. Oh, teman-teman. Gue rasa gue gak sendirian. Gue baru denger suara dan itu bukan suara herbivora. Itu raptor. Gue harus mundur perlahan. Jangan panik. Dia ngeliatin gue. Oh no. Tyrannosaurus Rex, raja segala predator. Gila, tubuhnya gede banget, rahangnya gue nggak bisa menjelaskan. Suaranya kayak trompet raksasa dicampur auman singa. Halo teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kabar kalian selalu sehat dan lancar rezekinya ya, amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang cara pembuatan konten time travel. Apa itu konten time travel? Mungkin itu hanya istilah saja ya. Intinya konten itu adalah sebuah konten yang menunjukkan kembali ke masa lalu. Jadi misalnya ada orang yang ngevlog, ada orang yang ngevlog di zaman penjajahan Jepang atau zaman penjajahan Belanda atau zaman kerajaan Majapahit misalnya. Tapi pada contoh kali ini saya ingin kembali ke masa yang benar-benar lampau, sudah ratusan juta tahun yang lalu, yaitu masa dinosaurus. Nah, ini ya, saya terinspirasi, saya ingin kembali ke masanya dinosaurus dulu. Oke, ini prosesnya ada banyak langkah yang harus kita lakukan ya. Untuk langkah pertama kita harus membuat narasinya dulu. Dari nanti tampilan videonya itu di-dubbing aja ya. Biar lebih cepat proses pembuatannya. Jadi saya ingin meminta bantuan ChatGPT. Jadi saya ingin dibuatkan narasinya, alur ceritanya itu. Saya ketik seperti ini. Ini hanya contoh ya teman-teman ya. Jadi langkah pertama harus membuat narasinya dulu. Saya adalah seorang vlogger. Saya tulis di sini. Saya adalah seorang vlogger. Saya ingin nge-vlog dan berpetualang di zamannya dinosaurus. Saya sedang time travel, perjalanan kembali ke masa dinosaurus. Saya sekarang sudah ada di zaman dinosaurus. Saya sangat takjub melihat dinosaurus. Saya vlog macam-macam dinosaurus. Saya mengenalkan satu persatu jenis dinosaurus. Saya juga vlog bersama anak dinosaurus. Saya menemukan telur dinosaurus. Nah, jadi konsepnya saya tulis secara singkat aja di sini. Ini teman-teman tentukan sendiri mau buat alur ceritanya seperti apa. Nah, jadi ini hanya contoh saja. Jika sudah, kemudian tambahkan perintah seperti ini. Buatkan saya narasi vlog yang menarik, natural, seru dan menantang. Buatlah narasi yang seakan-akan saya benar-benar kembali di zaman dinosaurus. Buatlah narasi dengan durasi 5 menit. Oke, kita copy atau langsung ketikkan di ChatGPT ya teman-teman. Oke, sekarang buka ChatGPT. Untuk alamatnya chatgpt.com ya teman-teman ya. Nah, alamatnya chatgpt.com ini sudah saya letakkan di kotak deskripsi, teman-teman tinggal klik saja. Kita paste di sini untuk perintahnya tadi, atau teman-teman boleh mengetikkan di sini langsung seperti ini. Oke. Kemudian saya klik tombol kirim. Nah, kita tunggu, saya dibuatkan narasi sekitar durasinya 5 menit. Kalau teman mau buat konten ini durasinya 10 menit, ketik aja 10 menit ya.
Oke, narasi vlog. Nah ini, halo semuanya, selamat datang kembali di channel gue. Kalian gak bakal percaya, tapi hari ini gue beneran lagi ada di masa dinosaurus. Iya, kalian gak salah dengar, gue baru aja berhasil melakukan perjalanan waktu. Dan sekarang lihat ini, gila, lihat pepohonannya semuanya tinggi banget, sebagian lebih tinggi dari gedung 10 lantai. Nah ini ya. Oke, nah ini ada ketemu teman, itu apa yang gue pikirkan? OMG, itu Brontosaurus. Nah ini ya, mereka gede banget, seukuran kereta api. Nah ini ya, oke, saya udah dibuatkan. Nah ini kita kopas saja. Ini kita apa namanya? Kita copy paste dan letakkan di Microsoft Word aja. Nah, oke. Kita copy, kita letakkan di Microsoft Word saja biar aman. Kita amankan dulu untuk narasinya ini. Oke. Jadi narasinya ini kita edit lagi, hanya tulisan aja. Kamera bergerak melihat hewan purba ini nggak usah ya. Ini nggak usah. Jadi yang seperti ini nggak usah dihapus saja, teman-teman. Segmen-segmen ini dihapus saja. Nah, ini ada kamera zoom. Jadi full yang kita ambil nanti adalah kata-katanya atau narasinya. Gini-gini nggak perlu. Kamera fokus pada apa ini nggak perlu ya. Oke, ini nggak perlu. Jadi kita edit dulu hasilnya ini. Yang bagian ini, yang bagian bukan suara, kita hapus saja. Oke, ini udah selesai dan ini full narasi sudah. Kita udah siap narasinya, teman-teman. Kalau narasinya ada yang perlu diubah, silakan ubah aja. Jadi silakan modifikasi sebagus mungkin. Nah, oh ya, untuk perintahnya tadi, untuk promptnya ini sudah saya letakkan di kotak deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa copy, jadi tinggal pakai saja dan silakan modifikasi ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah narasinya selesai, kita akan buat alur ceritanya atau buat adegan-adegannya. Nah, untuk adegan-adegannya nanti biar kita dibuatkan oleh ChatGPT ini. Yang pertama tadi kan kita udah berhasil buat narasinya. Jadi selanjutnya kita buat adegannya. Dijadikan alur cerita ya. Sama kita minta dibuatkan untuk prompt gambar sama prompt videonya. Jadi kita tinggal copy paste saja biar nggak buat satu persatu. Mohon maaf teman-teman, ada iklan yang mau lewat dulu. Bagi teman-teman yang ingin belajar AI dan ingin mahir AI, nah kami membuka kelas baru kursus online AI. Ada banyak sekali materi yang keren-keren dipelajari di kursus online ini. Kami akan mengajari mulai dari nol sampai Anda bisa. Untuk model kursusnya ada dua macam, yaitu kelas dan privat. Jika kelas, maka proses belajarnya bersama-sama dengan peserta yang lain. Ya, kadang ada 5 peserta, kadang 10 peserta, jadi tergantung yang ikut di hari tersebut ya. Tapi jika privat, maka proses belajarnya hanya Anda sendiri bersama tutornya. Jadi bisa lebih fokus dan bisa lebih bebas nantinya. Untuk durasi kursusnya sama, yaitu 4 jam dan selesai ya teman-teman. Jadi hanya sekali pertemuan saja. Untuk biaya kelas adalah 150.000, sedangkan kalau biaya privat adalah 300.000. Untuk kursusnya ini dilakukan secara live dan langsung tatap muka menggunakan Google Meet. Anda boleh pakai laptop, boleh pakai PC, ataupun boleh pakai HP. Lalu bagaimana jika Anda tidak punya waktu untuk mengikuti kursus ini? Nggak usah khawatir, tenang saja teman-teman. Anda boleh beli video tutorial yang berisi materi lengkap yang diajarkan di kursus ini. Jadi dengan video tutorial ini Anda bisa bebas belajar kapan saja yang Anda inginkan. Jadi tunggu apa lagi? Silakan daftar sekarang juga melalui nomor WA yang ada di brosur ini atau bisa juga via email. Terima kasih. Nah, untuk membuat alur ceritanya atau adegannya, saya punya prompt yang biar nanti dibuatkan secara otomatis. Ini promptnya sudah saya letakkan di kotak deskripsi ya. Teman-teman bisa modifikasi untuk prompt ini. Saya mau membuat sebuah video dengan visual dari AI yang menunjukkan dokumentasi kehidupan di zaman dinosaurus, yaitu sekitar 245 juta tahun yang lalu.
Video ini seolah-olah sebuah time travel kembali ke zaman itu dengan narasi ala seorang vlogger yang sedang berada di zaman dinosaurus tersebut. Durasi video sekitar 5 menit. Di video ini dia menceritakan kehidupan di zaman itu seperti, nah ini kita paste narasi yang tadi kita buat. Oke, narasi yang tadi kita buat ini narasinya. Oke, kita copy narasi yang sudah kita edit tentunya ya. Kita copy, kita paste di sini. Nah, kita paste di sini, kita letakkan di sini, kita paste. Kemudian di bagian bawahnya kita tambahi. Ya, jadi yang warna kuning ini adalah perintahnya ya atau promnya. Kira-kira seperti itu contoh narasinya. Silakan kamu kembangkan. Visual style, dokumenter, natural, storytelling dan sebagainya ini. Angle kamera, close up, medium shot. Yang perlu kamu lakukan adalah membuat skin, narasi, prompt text to image, prompt text to video. Saya akan mengenerate gambar di Dremina. Nah, ini saya nanti akan buat gambarnya di Dremina, teman-teman. Kalau teman-teman mau buat gambarnya di Nano Banana, ini ganti aja di Nano Banana atau di Leonardo AI atau di Pixlumen, terserah teman-teman, bebas ya. Dan video akan saya generate di Dremina juga. Buatkan minimal 15 scene atau 20 scene, terserah. 15 adegan. Nah, untuk promptnya buat dalam bentuk kode dan berbahasa Indonesia sehingga mudah di-copy. Supaya kamu bisa memberikan hasil yang terbaik. Jika ada yang perlu kamu tanyakan, silakan tanyakan. Oke, kita copy perintah ini. Nah, ini mulai ini ya. Ini sudah saya letakkan di kotak deskripsi. Oke. Nah, di sini teman-teman, kita copy, kita paste di sini di di ChatGPT, kita paste di sini. Kita akan dibuatkan adegannya di sini. Kita klik kirim. Oke, kita tunggu. Jadi di bagian ini tadi saya tambahkan perintah seperti ini supaya kamu bisa memberikan hasil yang terbaik. Jika ada yang perlu kamu tanyakan, silakan tanyakan. Nah, dia tanya, ChatGPT-nya tanya. Yang pertanyaan pertama, era dinosaurus yang ingin ditampilkan era apa? Oke. Saya pakai yang ini. Copy aja dulu untuk jawabannya yang teman-teman pilih, jangan langsung dijawab. Karena ini sekalian ya. Nah, saya pilih yang ini. Kita jawab pertanyaan kedua. Tone video ingin realistis ilmiah, oke. Fun vlog, reaksi lucu, panik. Nah, kayak dokumenter ya. Ini aja yang fun vlog ya. Lebih casual, ekspresif dan menarik, panik ini. Lucu dan panik ini. Oke. Jadi nanti jawabannya kita jadikan satu aja. Kita copy paste dulu aja. Untuk prompt Dremina kamu ingin gaya yang, nah ini aja kayak vlog beneran. Nah, ini kayak vlog beneran. Jadi memang biar hasilnya lebih natural kayak orang lagi ngevlog gitu. Oke. Kemudian pertanyaan nomor 4, format hasil akhir. Skin, narasi, prompt, narasinya ya gak apa-apa. Oke, prompt video ini aja ya. Ini jadi ada skin listnya, kemudian ada narasinya, ada prompt image, ada prompt video, biar lengkap. Oke, saya pilih yang itu. Kemudian apakah vlogger ingin ditampilkan atau hanya POV kamera? Oke, hanya POV kamera saja. Vlogger jangan ditampilkan. Karena nanti saya ingin membuat karakter sendiri, orang yang ngevlog sendiri. Jadi saya ingin hanya tampilan POV kamera saja. POV kamera saja, hanya POV kamera saja. Oke, vloggernya tidak usah terlihat. Tuh, ini tidak usah ya. Hanya POV kamera saja. Oke. Nah, seperti ini kita copy jawabannya. Nah, oke. Kita copy di sini, teman-teman. Nah, jawab di sini kita paste di kotak ini. Jadi jawabnya biar langsung ya. Kita kirim. Oke. Dan ini langsung dibuatkan. Nah, ini ya dibuatkan untuk adegannya atau skinnya. Scene 1, time travel dimulai, narasi. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gue. Kalian gak bakal percaya ini ya. Nah, promptnya, gambarnya ini. Nanti untuk mengubah video ini. Nah, ini kan enak udah. Kita tinggal copy saja, nggak usah buat lagi. Jadi kata-katanya waktu dia ngomong ini, narasinya, waktu dia dubbing ini suaranya,
ada gambar ini muncul. Nah, ada videonya muncul ini, kita udah dibuatkan. Nah, yang scene 2 pepohonan raksasa. Nah, ini ya. Scene 3 Brontosaurus muncul. Scene 4 Brontosaurus makan daun dan lain sebagainya ini sampai scene 6. Oke, ini bisa kita copy atau kita biarkan di ChatGPT aja. Langkah selanjutnya adalah membuat gambarnya ya. Jadi untuk buat gambarnya kita tinggal copy paste kode ini aja. Oke, untuk membuat gambar di sini saya memanfaatkan Gremina. Seperti yang saya katakan tadi teman-teman, untuk menciptakan gambar ini teman-teman boleh bebas pakai Pixlumen juga bisa, Leonardo AI bisa, Nano Banana bisa, tapi di sini saya pakai Gremina. Saya nggak tahu kenapa saya milih Gremina karena saya nyaman aja di sini. Oke. Tapi di sini kalau kita pakai akun berbayar di Gremina itu paling aman. Nah, paling aman, tapi kita kan bayar teman-teman ya. Nah, di tutorial ini saya tunjukkan bagaimana cara mengakses atau menggunakan Gremina tetap pakai gratisan. Dan kita nggak akan bisa kehabisan token. Kita bisa menggunakan Gremina sepuasnya, terus tetap gratis. Gimana caranya? Nah, seperti ini teman-teman ya. Kunjungi situs Gremina, oke. Jadi situs Gremina ini untuk membuat atau menciptakan gambar dan video nanti. Nah, jadi kunjungi situs Gremina ini, alamatnya sudah saya letakkan di kotak deskripsi. Kemudian kita klik tombol sign in di sini. Nah, di sini teman-teman, checklist saja sign up with your CapCut account ini, kemudian klik sign in. Nah, teman-teman sebenarnya bisa login pakai akun Google, akun TikTok, akun Facebook. Nah, di sini ya, kalau pakai akun Google, satu akun teman-teman itu dikasih token 225 setiap hari. Nah, jadi kalau nanti teman-teman buat gambar dan video pakai Gremina tentu akan cepat sekali habis. Nah, karena itu saya tunjukkan triknya biar nggak pakai akun Gmail, tapi kita bisa mengakses Gremina tanpa batas dan tetap gratis. Pakai apa? Namanya pakai email temporary teman-teman. Nah, email temporary itu adalah email sementara. Nah, ini ya. Jadi email temporary itu sebenarnya banyak banget di Google. Di Google itu banyak banget email temporary. Kalau teman-teman lihat email temporary. Nah, jadi email temporary. Jadi ada banyak sekali, ada temail.org, ada temailo.com. Nah, ini banyak banget. Tapi nggak semua email temporary ini bisa digunakan di Gremina. Nah, email temporary yang cocok dipakai di Gremina salah satunya adalah tem-mail.org. Nah, ini sudah saya letakkan di kotak deskripsi untuk linknya ini, silakan diklik aja. Tapi ini saat saya membuat tutorial ini masih bisa digunakan temporary email ini. Saya nggak tahu kalau mungkin 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan ini sudah nggak bisa digunakan lagi karena Gremina itu selalu update ya teman-teman. Mudah-mudahan aja temail.org ini bisa digunakan untuk selamanya. Jadi kalau nanti 3 bulan lagi misalnya ini nggak bisa digunakan di Gremina, maka teman-teman tinggal cari di Google aja email temporary yang lain dan silakan dicoba mendaftar di Gremina. Oke, seperti itu ya caranya ya. Oke, jadi email temporary itu seperti yang saya katakan tadi adalah email sementara. Di sini kita bisa membuat ratusan bahkan ribuan email sehari tanpa batas. Nanti bisa kita gunakan untuk daftar di Gremina teman-teman. Nggak perlu masukkan nomor telepon dan lain sebagainya. Kita langsung aja ya buat email baru. Caranya gimana? Klik tombol hapus di sini. Klik tombol hapus, oke. Nah, ini kita akan dibuatkan email baru di sini. Begitu mudahnya. Untuk membuat email cukup 1 klik aja, hapus. Udah, nah ini dibuatkan email baru. Oke, kita copy. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, oke, kita continue with email. Nah, karena kita pakai email, pilih sign up. Oke, di sini kita pilih sign up, kemudian kita paste untuk email yang tadi, kemudian silakan buat password bebas, passwordnya apa terserah teman-teman semuanya ya. Minimal 8 karakter. Di sini klik continue, oke. Nah, di sini dia mengirimkan kode verifikasi ke email itu tadi, ke email ini. Jadi kita kembali ke email ini, kita masuk ke inbox-nya di bawah. Kita geser ke bawah. Nah, ada inbox-nya. Nah, ini kan inbox-nya atau kotak masuknya dari Gremina. Oke, kita klik. Nah, kita dapat kode verifikasi di sini, teman-teman. Oke.
Kita lihat, nah ini kode verifikasinya, kita copy. Nah, kita copy kode verifikasinya, kita paste di sini. Tapi nggak ada pastenya ini. Waduh, nggak ada pastenya. Kita pakai paste di keyboard aja ya. Ctrl V, oke, Ctrl tahan, tekan terus, kemudian tombol V. Nah, oke, seperti ini. Masukkan tahun lahir teman-teman, terserah bebas tahun lahirnya, lebih tua aja nggak apa-apa biar enak. Oke, ini tanggalnya sama bulannya bebas, kita next aja. Kemudian di sini teman-teman suruh milih teman-teman itu siapa, konten kreator atau siapa. Nah, ini saya pilih sosial media konten kreator, bebas ya milihnya. Nah, saya langsung diberi 225 token teman-teman. Nanti kalau token ini habis, teman-teman tinggal sign out aja keluar, lalu buat email baru lagi, klik hapus, buat email baru lagi, copy, daftar lagi di Dremina, begitu seterusnya. Jadi teman-teman nggak bisa kehabisan token, ini keren banget ya. Oke, ini adalah halaman Dremina. Kita langsung buat aja gambar-gambarnya. Kita siapkan dulu gambar yang tadi. Oke, kita pilih AI image di sini teman-teman. Nah, kita mulai dari gambar yang pertama tadi. Kita mulai dari scene 1 di ChatGPT tadi. Oke, scene 1 kita mulai dari halo semuanya, ini narasinya ya. Ini muncul gambar ini. Jadi kita langsung aja copy kode prompt image di sini. Oke, prompt image copy, kemudian kita paste di sini. Pilih AI image dulu teman-teman. Oke, di sini POV kamera vlog lingkungan hutan purba. Tapi awas teman-teman, jangan terlalu pasrah dengan prompt yang diberikan. Kalau nggak cocok teman-teman, ubah promptnya ini atau ditambahi apa gitu ya. Jadi jangan terlalu pasrah. Oke, POV kamera vlog lingkungan hutan purba yang sangat lebat, kabut tipis, cahaya matahari tebus, suasana misterius. Nah, ini ya, warna natural. Oke, di sini. Jadi kita pilih di sini AI image. Untuk teknologinya kita pakai C-Dream 4.0, Image 4.0. Ini teknologi terbaru dari Dremina ya, Image 4.0. Oke. Kemudian ukurannya teman-teman mau buat apa di sini? Kalau mau buat video panjang di YouTube, konten untuk YouTube, pilih 16:9. Untuk televisi, untuk tampilan di televisi, tampilan di PC, itu pakai 16:9. Tapi kalau teman-teman mau buat konten di TikTok atau di short YouTube, nah itu pilih 9:16. Terserah ya, bebas ukurannya, saya pilih 16:9 aja di sini. Oke, sekarang kita klik tombol generate-nya di sini. Oke. Kita langsung dibuatkan gambar yang kita inginkan, kita tunggu prosesnya ini. Nah, ini udah jadi. Nah, ini teman-teman, hasilnya kita dibuatkan 4 gambar. Token saya tinggal 209, tadi 225 dikurangi 16. Satu gambar ini nilainya 4 teman-teman. Jadi kalau 4 gambar 16 ya. Oke, kita klik, pilih gambar yang mana yang teman-teman inginkan. Oke, misalnya ini gambarnya. Kemudian kita download saja di sini. Jadi untuk mendownloadnya seperti itu, kita lihat. Teman-teman nggak usah khawatir, gambar dari Dremina biasanya ada watermark Dremina seperti ini. Nggak apa-apa, biarkan aja karena kita pakai akun gratisan ya. Ini nggak apa-apa. Nanti bisa kita hilangkan ini, gampang ya, di bagian akhir kita hilangkan ini ya. Oke, kalau butuh gambar yang lain silakan di-download dengan cara yang sama. Sekarang kita akan generate yang scene 2, pepohonan raksasa ini, prompt image. Nah, scene 2 itu tadi scene 1 ya, kita copy di sini, copy kode aja. Kemudian kita ke Dremina lagi. Oke, kita paste di Dremina lagi. Lihat promptnya. Oke, di sini tetap kita kirim. Kalau Dremina itu biasanya kita generate gambar atau video yang kedua, biasanya nggak tampil apa-apa di sini. Nah, ini jangan diulangi lagi ya teman-teman, tapi klik refresh saja. Teman-teman refresh saja di sini. Oke, setelah kita refresh, ini gambarnya sudah muncul. Kita cek ya, Wah, ini ada salahnya di sini. Di pohon raksasa ini ada gedungnya. Masa zaman dinosaurus ada gedungnya? Nah, ini kita periksa. POV menatap pohon raksasa setinggi gedung. Wah, ini ada gedungnya ini, pohon raksasa aja. Nah, makanya saya tadi bilang
dicek dulu ya, dicek dulu untuk prompt yang diberikan, oke. Jangan kita pasrah menerimanya aja. Jadi kita ubah apa yang kurang pas. Nah, seperti itu. Nah, ini lebih bagus karena ini udah jadi ya, oke. Kita download. Nah, semua gambarnya apa yang kita butuhkan kita tinggal download saja teman-teman ya. Oke, ini saya download. Oke. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk membuat gambar di Sintika Brontosaurus muncul. Oke, Sintika. Nah, ini saya copy. Kemudian kita paste di sini. Nah, oke, tetap kita tinggal generate aja. Wow, ini gambarnya untuk Brontosaurusnya ya. Nah, di sini kita download. Ya udah muncul ternyata. Oke, foto lagi. Jadi seperti itu teman-teman, silakan dilanjutkan sendiri untuk semua skin gambarnya. Jadi ini masih Sintika, lanjutkan sampai scene terakhir ya. Kita tinggal mengumpulkan gambar-gambarnya aja. Kalau misalnya sudah selesai semua gambarnya, sebaiknya kita beri nama aja biar nggak bingung ya. Misalnya ini adalah gambar 1, kita beri nama 1 gitu ya. Kemudian ini adalah gambar 2. Nah, jadi biar nanti urutannya kita nggak bingung, teman-teman. Nah, seperti itu. Ini gambar 3, kita rename ya. Kita rename semua, kita klik kanan, kemudian pilih rename. Gambar 4 dan gambar 5 sampai gambar ke-20, gambar ke-30 terserah teman-teman. Nah, nanti jumlah gambarnya berapa. Oke, jadi silakan dilanjutkan sendiri. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat karakter orangnya, karakter vloggernya teman-teman. Nah, jadi jika seperti yang saya katakan tadi, jika vloggernya nanti adalah pakai wajah teman-teman sendiri, maka siapkan fotonya. Nah, kita siapkan pakaiannya seperti apa, sepatunya. Nah, seperti itu ya. Oke. Oke, pada langkah ini kita akan membentuk karakternya dulu ya. Seperti yang saya katakan tadi, jika itu pakai wajah Anda sendiri, berarti Anda harus menyiapkan foto wajah Anda dulu. Nah, ini sebagai contoh saja, saya akan menggunakan karakternya pakai wajahnya gadis ini. Nah, jadi siapkan dulu fotonya, setengah badan aja dan harus jelas seperti ini, menghadap ke depan, tatapan mata ke depan. Nah, biar nanti hasil gambarnya bisa bagus ya. Oke. Sebagai contoh seperti ini, foto setengah badan aja. Ini misalnya foto Anda sendiri. Nah, oke, saya udah siapkan. Kemudian kita akan membentuk promptnya, tetap pakai Dremina. Kita pakai Dremina di sini. Saya mulai dari awal saja, dari halaman depan. Di sini kita pilih AI Image. Oke, kita pilih AI Image di sini. Kemudian untuk promptnya saya kasih contoh, sudah saya letakkan di kotak deskripsi juga. Misalnya ini karena seorang gadis, berarti saya ketik gadis ini adalah seorang petualang. Nah, kenapa petualang? Karena tadi konsepnya itu berpetualang di zamannya dinosaurus ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman konsepnya itu tentang kerajaan Majapahit, berarti ya seorang vlogger gitu aja. Nah, jadi gadis ini adalah seorang petualang. Dia akan menjelajah ke dalam hutan. Dia pakai pakaian seorang petualang. Nah, seperti apa pakaian petualang nanti biar dibuatkan sendiri oleh Dremina. Gadis ini berdiri menghadap ke depan. Dia memakai sepatu petualang, latar belakang tembok warna pink. Ini boleh latar belakang warna putih atau apa, terserah, bebas. Nah, jadi saya buat karakternya dulu di sini. Saya paste di sini ya. Ini pilih AI Image, kemudian saya ketik ini dan kita klik tanda plus teman-teman. Kita masukkan fotonya tadi. Fotonya tadi masukkan, oke. Nah, ini kita masukkan, kita open. Nah, oke ya, seperti ini. Jadi gadis ini adalah seorang petualang, maksudnya adalah gadis yang ada di foto ini. Nah, oke. Kemudian ukurannya kita pilih 9:16 saja. Biar nanti gambarnya terlihat besar ya. Oke, kita buatkan. Ini tetap image 4.0 ya. Di sini tetap
iMac 4.0, oke. Nah, ini saya udah dibuatkan untuk gambarnya, kita tunggu sebentar. Dan inilah hasilnya teman-teman. Foto yang awalnya seperti ini hanya setengah badan aja. Saya ambil wajahnya aja di Dremina. Saya suruh dia pakai pakaian petualang, hasilnya seperti ini. Ini keren banget, oke. Nah, ini keren banget. Saya zoom ya. Saya zoom. Nah, oke, ini udah mirip banget. Nah, kita download sekarang. Oke, downloadnya selesai. Tapi jika menurut teman-teman kurang mirip hasilnya, misalnya hasilnya kurang mirip dengan yang di foto asli tadi, yang di foto ini tadi, misalnya wajahnya ada perubahan, karena Dremina itu terkadang juga nggak bisa mirip gitu loh. Jadi misalnya ada nggak miripnya, nanti teman-teman nggak usah khawatir, kita pakai teknik face swap aja. Jadi karakter utama ini harus benar-benar mirip, karena nantinya semua gambar-gambar yang kita gunakan nanti akan menggunakan wajahnya gadis ini. Jadi ini harus kita maksimalkan dulu, harus semirip mungkin. Nah, misalnya kurang mirip ya, misalnya ada perubahan kurang mirip, kita pakai teknik face swap. Jadi kita rubah wajahnya, kita miripkan swipe face ini. Nah, alamatnya adalah aifacewap.io. Nah, seperti itu. Alamatnya sudah saya letakkan di kotak deskripsi. Kita klik start face swapping di sini. Oke, kemudian kita ke foto face swap. Nah, ini gambar yang sudah jadi tadi, yang kurang mirip tadi, misalnya ini gambar yang kurang mirip tadi. Nah, ini kita masukkan di kotak yang kedua. Ini masukkan foto aslinya. Jadi foto aslinya ini. Nah, ini. Jadi foto ini yang kurang mirip, kita miripkan dengan ini, kita pindah wajahnya, kita pakai wajahnya yang aslinya ini. Nah, tekniknya seperti itu. Caranya kita klik start face swapping. Seperti ini teman-teman. Oke, kita tunggu sampai proses face swap selesai. Oke, ini proses face swap sudah selesai. Teman-teman bisa klik untuk melihatnya. Ini pasti sudah dijamin mirip ya, karena wajahnya langsung pakai foto aslinya ini. Kita download. Nah, kita sudah punya karakter utamanya. Nah, seperti itu. Jadi karakter utamanya kita sudah miliki. Langkah selanjutnya adalah kita akan menggabungkan karakter utamanya ini, kita masukkan ke gambar-gambar yang telah kita buat sebelumnya. Jadi nantinya saya akan membuat dia tampil di beberapa adegan saja. Jadi tidak semua adegan dia tampil, karena kita buat selang-seling ya nanti ya. Jadi misalnya nanti kita akan gabung dengan gambar ini. Jadi dia nanti berdiri di sini atau dia berdiri di gambar ini. Nah, mungkin saya akan gabung dia di sini bersembunyi ketakutan saat ada rektor ini. Oke. Nah, seperti itu misalnya. Oke, untuk menggabungkan dua gambar atau beberapa gambar, kita klik pastikan sudah memilih AI image di sini. Kita klik tanda plusnya. Untuk fotonya kita masukkan terlebih dahulu. Nah, ini oke. Nah, kita masukkan foto lainnya. Nah, foto backgroundnya kita masukkan di sini. Kita cari yang mana ya? Kira-kira. Nah, ini. Jadi gadis itu berdiri di sini nanti. Nah, masukkan promptnya. Gadis ini sedang berdiri di hutan, foto 2. Jadi dia berdiri di hutan ini, dia berdiri dan menghadap ke depan. iMac 4.0 16:9, kita klik tombol generate, kita tungguin sebentar. Nah, perhatikan ini keren-keren banget. Saya coba buka yang ini ya. Wow, ini bagus banget teman-teman. Nah, mantap, ini dia sudah pindah ke sini, dia udah nyatu banget ya. Cuman di sini mungkin ada cari foto yang terbaik aja. Misalnya ini tetap saya download. Cuman di sini jika terjadi perubahan wajah, nah kita face swap aja. Misalnya ini wajahnya berubah ya, misalnya wajahnya berubah, ini agak blur ini. Oke, wajahnya sedikit berubah. Kita face swap seperti teknik yang tadi. Jadi jika teman-teman mau masukkan gambarnya,
Nah ini oke. Dan ada perubahan di wajahnya, kita face swap dengan wajah aslinya. Kita masukkan foto aslinya tadi. Nah ini oke. Nah jadi fotonya yang agak blur tadi, yang nggak jelas, akan diganti, akan diperbaiki dengan teknik face swap ini. Nah jadi pas bagian-bagian yang menampilkan wajahnya gadis ini, kalau ada perubahannya nanti wajahnya berubah, jadi teman-teman nggak usah khawatir, langsung di face swap aja. Nah ini ya, wow, ini udah keren banget ya. Oke, kita download teman-teman. Seperti ini hasilnya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Membuat gambar yang kedua. Ini tetap fotonya gadis ini. Misalnya sekarang dia bertemu dengan rapper ini ya. Gadis ini bersembunyi di balik pohon ini. Oke, caranya gampang banget. Fotonya gadis ini tetap masukkan dulu, kemudian foto yang ada raptornya tadi. Oke. Nah, kita masukkan foto ini teman-teman. Oke, kemudian nah, di sini saya masukkan promptnya. Gadis ini bersembunyi di balik pohon, foto 2. Di balik pohon ini dia bersembunyi dan ketakutan. Dia bersembunyi dan menghadap ke pohon dari belakang. Maksudnya kamera diambil gambarnya dari belakang punggungnya gadis ini ya. Oke, seperti ini. Jadi seakan-akan dia itu takut, dia itu bersembunyi dari si rapper tadi. Kita tungguin proses generate-nya. Wow, udah selesai gambarnya. Ini keren banget. Jadi kameranya dari belakang punggungnya, dia seakan-akan bersembunyi di balik pohon, ada raptor, dia takut. Ekspresi ketakutan seperti ini. Ini luar biasa banget ya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman, saya akan buat contoh satu lagi. Nah, ini ya. Wow, ini keren banget. Jadi saya akan membuat contoh satu lagi, dia sedang vlog misalnya, atau dia sedang selfie. Oke, jadi misalnya dia akan selfie di foto ini, nanti dia akan selfie di sini. Oke, saya akan gabungkan. Caranya masih sama juga. Oke, ini saya hapus untuk foto keduanya. Kita masukkan foto yang itu tadi, yang foto selfie tadi ya. Nah, di sini oke, kita masukkan. Kemudian kita masukkan promptnya. Gadis ini sedang selfie, jadi gadis ini dia menatap ke arah lensa, sudut kamera handle, ekspresi natural, pencahayaan realistis, dan lain sebagainya ini. Oke. Untuk prompt-promptnya ini sudah saya letakkan di kotak deskripsi ya. Teman-teman boleh ambil, boleh copy paste, silakan dimodifikasi lagi. Saya generate, ini kita tunggu prosesnya sampai selesai. Wow, perhatikan teman-teman. Dia seakan-akan selfie, seakan memegang HP ya. Ini keren banget beneran. Mantap ini, kita tinggal download saja. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara menggabungkan dua gambar atau beberapa gambar menjadi satu. Kita tinggal masukkan gambarnya saja, kemudian kita tinggal menulis promptnya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan mengubah gambar-gambar ini menjadi sebuah video. Untuk mengubah gambar menjadi sebuah video, kita memerlukan token yang banyak. Di sini token saya sudah habis teman-teman. Nah ini ya, jika teman-teman tokennya sudah habis, nggak perlu khawatir. Kita manfaatkan email temporary tadi. Kita klik sign out terlebih dahulu. Kita keluar dulu di sini. Kemudian kita masuk ke email temporary lagi. Jadi kita buat email temporary lagi, nanti kita daftarkan ke Dremina. Begitu seterusnya, jadi kita nggak akan kehabisan token. Oke, kita buat email baru. Caranya seperti tadi, kita klik hapus. Nah, nanti kita akan dibuatkan email baru. Email inilah yang akan kita gunakan untuk mendaftar di Dremina. Oke, ini udah dibuatkan email baru, kita copy. Caranya masih sama seperti tadi. Masuk ke Dremina, kita klik sign in di sini, kemudian continue with email. Dan pastikan kita pilih sign up di sini. Oke, kita masukkan emailnya di sini. Buat passwordnya bebas. Passwordnya apa di sini? Kemudian klik continue, dia akan mengirimkan kode verifikasi. Kita kembali ke email temporary, kita geser ke bawah, lihat inbox-nya. Nah, ini ada inbox-nya dari Dremina teman-teman. Oke, seperti ini kita klik, kemudian kita copy kode verifikasinya yang dikirim dari Dremina. Kita copy ini kode verifikasinya.
Kita copy, kita paste di sini pakai CTRL-V pada keyboard ya. CTRL-V. Nah, seperti ini. Kita masukkan tahun lahir kita, terserah bebas ya. Dibebaskan aja, diisi terserah. Oke, di sini kita next. Nah, ini teman-teman, kita sudah diterima begitu mudahnya login ke Dremina pakai temporary email. Kita diberikan 225 token lagi di sini. Oke. Untuk mengubah gambar menjadi sebuah video, kita masuk ke AI video di sini, teman-teman. Nah, jadi kita ubah satu persatu gambarnya tadi ya menjadi sebuah video. Kalau gambarnya ada 20 berarti ada 20 video nantinya seperti itu. Oke. Kita klik tanda plusnya di sini, pastikan ini sudah pilih AI video. Kita klik tanda plusnya, kita masuk ke gambarnya. Nah, ini oke. Kita mulai dari gambar 1. Nah, tadi ada berapa gambar? Kita mulai dari gambar 1. Nanti juga kita beri nama video 1, video 2 begitu. Jadi biar tidak bingung. Oke, di sini pilih video 3.0 karena di sini nggak ada suaranya nanti ya. Video 3.0. Kemudian defaultnya pilih 720, 5 detik saja, 5 second saja ya. Butuh 45 token, masih cukup untuk beberapa gambar ini. Oke. Kemudian kita masukkan promnya. Nah, untuk promnya ini biar seperti prom orang ngevlog. Nah, ini kan saya pinginnya nanti gambarnya ini berubah jadi video yang berjalan. Jadi seperti seakan-akan ada orang yang membawa kamera ngevlog ke tempat ini gitu loh. Ah, untuk promnya seperti ini ya. Nah, untuk prom videonya bisa gunakan prom ini saja ya. Video POV seperti kamera ponsel yang sedang merekam vlog. Nah, ini ya. Video POV seperti kamera ponsel yang sedang merekam vlog, gerakan kamera ringan, sedikit goyang alami seperti geser ke kiri atau ke kanan, pencahayaan natural, kontras. Nah, ini ya. Kamera sering berubah sedikit seperti autofocus ponsel. Nah, jadi seakan-akan kayak ponsel, kayak kamera ponsel sedang ngevlog gitu ya. Nah, masukkan seperti ini. Oke, kita klik generate di sini. Kita tunggu hasilnya. Nah, perhatikan teman-teman, sudah selesai lihat. Nah, ini seperti apa ya? Seperti real gini, seperti kamera HP yang kadang-kadang agak bergerak sedikit, geser ke kiri atau ke kanan, perhatikan kayak ngevlog beneran ini ya. Wah, ini keren banget ini. Oke, kita download saja seperti ini. Jadi selain menggunakan prom itu tadi, kita juga bisa menggunakan prom yang aslinya. Prom aslinya ini teman-teman. Nah, tadi pada scene 1 kita kan udah dibuatkan ya di ChatGPT tadi. Nah, scene 1 kan kita waktu membuat gambarnya di sini kan ada prom videonya. Nah, ini kan. Nah, kita copy prom videonya pakai prom ini juga bisa, nggak apa-apa. Jadi langsung aja. Nah, kalau tadi prom yang saya buat sendiri, kalau ini prom asli dari yang dibuatkan ChatGPT sesuai ini udah. Nah, kita coba pakai prom ini ya. Kita coba bagus mana dengan prom saya tadi, oke? Nah, seperti ini. Oke, kita generate, oke. Ini hasilnya teman-teman, hampir sama ya, cuman di sini dia lebih halus gerakannya. Nah, nggak ada kayak goyang-goyangnya gitu. Nah, tapi nggak apa-apa teman-teman, biar nggak mikirin prom lagi untuk videonya, jadi gunakan prom yang dari ChatGPT aja, oke? Seperti itu. Oke, kita akan buat video kedua. Kita lanjutkan untuk membuat video kedua, yaitu gambar ini ya. Gambar ini yang kedua tadi. Ini adalah gambar kedua, pohon besar ini. Oke, kita ambil promnya untuk gambar yang kedua, pepohonan raksasa ini. Ini ada prom video. Oke, kita copy. Oke, kita masukkan di prom videonya di sini di Dremina. Pastikan sudah memilih AI video. Kita masukkan untuk fotonya yang akan kita ubah jadi video ini. Oke. Nah, di sini teman-teman, kita generate. Kita tunggu proses generate sampai selesai. Wow, ini udah selesai. Perhatikan teman-teman, keren banget hasilnya ini ya. Jadi seperti orang vlog beneran kayak gini. Wow. Oke, kita download. Nah, jadi silakan dilanjutkan untuk dirubah semua gambar-gambarnya menjadi video. Untuk promnya gunakan yang sudah ada di sini saja, atau teman-teman bisa modifikasi prom videonya juga. Jadi silakan ikuti saja untuk promnya ini. Tapi untuk gambar-gambar yang ini kan tidak ada
di ChatGPT tadi. Nah, saya kan buat sendiri nih. Gadisnya ini bersembunyi karena ada rektor ini. Jadi ini kita ubah sendiri menjadi sebuah video. Nah, caranya masih sama, tapi promptnya kita nyiptakan sendiri ya. Nah, promptnya kita masukkan gambarnya. Oke, misalnya gambarnya ini. Nah, misalnya gambarnya ini kemudian kita ketik gadis ini ketakutan dan dia bersembunyi di balik pohon. Oke, karena ada raptor. Oke, seperti ini. Gadis ini ketakutan dan dia bersembunyi di balik pohon karena ada raptor. Udah gitu aja. Nah, kita coba lihat hasilnya seperti apa nanti. Jadi intinya silakan ubah semua gambar-gambarnya menjadi sebuah video. Untuk promptnya boleh modifikasi sendiri ya, seperti itu teman-teman. Oke, perhatikan hasilnya teman-teman. Wow, dia bergerak seakan-akan dia takut karena ada raptor itu, lihat ya gerakannya. Ini realistis banget, mantap ini ya. Oke, seperti ini. Silakan lanjutkan jadi teman-teman. Nanti kalau tokennya nggak cukup, tokennya habis ya silakan pakai temporary email lagi. Begitu seterusnya ya. Oke. Langkah selanjutnya kita akan mengubah narasinya yang masih teks tadi. Untuk narasinya ya kita ubah menjadi suara. Oke. Jadi ini narasi yang dibuatkan ChatGPT tadi kita ubah dia menjadi suara, menjadi audio ya. Oke. Kita akan mengubahnya menggunakan Google AI Studio. Oke. Kita copy terlebih dahulu di sini untuk teksnya tadi. Untuk narasinya ini kita copy semuanya. Misalnya seperti ini. Kita masuk ke Google AI Studio. Alamatnya aistudio.google.com. Sudah saya letakkan di kotak deskripsi, teman-teman tinggal klik saja. Ini adalah tampilan Google AI Studio. Jadi kelebihannya kita bisa mengubah teks menjadi sebuah suara dan tentunya gratis dan bisa kita atur-atur gaya bicaranya nanti. Oke, kita masuk ke menu playground. Silakan klik menu playground, kemudian teman-teman klik audio di sini. Ya, di sini pilih audio, pilih yang Gemini 2.5 Pro ini. Oke. Dan pilih single speaker audio. Nah, di sini kita paste untuk teksnya, teks narasinya tadi ya. Seperti ini. Kemudian di bagian style instruction kita hapus ini, kita ketikkan karena ini kan nanti suaranya orang ngevlog kan. Ya, orang ngevlog kan ceritanya. Nah, jadi gaya bicara seperti orang yang sedang ngevlog. Oke, seperti ini. Gaya bicara seperti orang yang sedang ngevlog. Kalau teman-teman pingin membuat gaya bicara orang yang sedang baca pidato, maka ketik aja gaya bicara seperti orang sedang baca pidato. Nah, seperti itu. Kalau misalnya gaya bicaranya seperti orang yang baca puisi, ketik aja gaya bicara seperti orang yang baca puisi. Nanti nada bicaranya seperti itu. Nah, karena ini saya mau buat yang gaya bicara ngevlog, saya tulis gaya bicara seperti orang yang sedang ngevlog. Oke. Ini sudah, kita pilih voice-nya karena tadi karakternya perempuan, jadi di sini saya pilih suara perempuan. Nah, di sini play aja dan pilih suara yang teman-teman sukai ya. Oke, misalnya nah ini laki-laki, ini laki-laki. Ini perempuan, core ya, oke. Cari suara jadi cari suara yang teman-teman sukai. Misalnya di sini saya milih What idea do you want to bring to life? Oke, seperti ini kurang. Saya cari dulu ya. Di sini saya milih suaranya Laomedea ini ya. Ini susah banget ini namanya. Saya pilih ini. Misalnya saya coba dulu, kemudian klik tombol run teman-teman. Oke, tunggu sampai prosesnya selesai, nanti muncul suaranya di sini. Kita tunggu ya. Oke, udah selesai untuk suaranya. Jadi ini ya teman-teman ya. Suaranya saya play dulu. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gue.
kalian gak bakal percaya. Tapi hari ini gue beneran lagi ada di masa dinosaurus. Iya, kalian gak salah dengar. Nah itu ya, kalau suaranya memang nggak cocok nanti teman-teman bisa ganti aja pakai suara yang lain terus run lagi gitu ya. Tapi ini saya udah cocok di sini, langsung saya download aja, klik titik 3 yang ada di sini, kemudian pilih download. Nah, oke. Nah ini hasil downloadnya sudah selesai teman-teman. Untuk langkah terakhir kita akan melakukan editing. Jadi video-video yang telah kita buat di Dremina ini nantinya akan kita gabung menjadi satu, kita urutkan sesuai narasi yang telah kita buat tadi ya. Oke. Untuk melakukan editing di sini saya menggunakan aplikasi kesayangan kita yaitu CapCut. Tapi teman-teman boleh menggunakan aplikasi video editor yang lain, boleh saja nggak apa-apa, terserah. Di sini saya pakai CapCut ya. Oke, buka CapCut-nya kemudian create project di sini. Dan inilah tampilan halaman editor CapCut. Kita masuk ke menu import di sini, kemudian klik import. Kita masukkan untuk semua videonya. Kita masukkan semua videonya tadi. Ini sudah saya urutkan ya. Jadi agar lebih mudah untuk melakukan editing, sebaiknya video-video yang telah Anda buat Anda rename, diurutkan 1 sampai terakhir gitu ya. Oke, saya blok semuanya, tekan Ctrl A, saya blok semuanya, saya open. Di sini udah masuk semuanya, sudah ada nomornya. Jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Selanjutnya kita import untuk narasinya tadi, suaranya. Nah, ini. Oke. Nah, yang pertama kali kita masukkan ke dalam timeline adalah suaranya. Kita klik, tahan, seret ke timeline, di drag ya. Oke. Seperti ini agar tampilannya lebih lebar, untuk ngeditnya juga lebih enak. Kita zoom aja di sini, kita perlebar. Oke, seperti ini. Kemudian teman-teman dengarkan untuk narasinya disesuaikan aja dengan videonya. Jadi videonya ini hanya pendukung saja. Maksud saya misalnya dia menceritakan tentang perjalanan menuju ke dinosaurus ini, ke waktu zaman dinosaurus ini, kemudian kita masukkan ini. Kemudian waktu dia narasinya ngomong tentang Brontosaurus, kita masukkan video yang ini. Jadi tinggal menyesuaikan aja dengan suaranya. Oke. Untuk yang pertama kali kita masukkan ini, video yang ini yang pertama. Nah, oke, lebih lebar lagi. Kita zoom ya di sini ya. Kita klik tombol zoom di sini, kita klik beberapa kali, kita dengarkan suaranya, kita sesuaikan. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gue. Kalian gak bakal percaya. Nah ini oke, seperti ini. Jadi kita sesuaikan untuk suaranya, nanti kita masukkan ini. Nah waktu dia menjelaskan tentang ngomong tentang pohon besar, kita masukkan yang ini. Seperti itu aja. Kemudian kalau memang nanti ada yang terlalu panjang pas ngomongnya, sudah nggak ngomong pohon besar lagi, tapi ini masih menampilkan pohon besar, kita potong ya. Kita potong videonya, letakkan di sini. Misalnya di sini dia ngomong tentang sudah masuk ke Brontosaurus. Oke. Ini kita potong, klik di sini, arahkan ke ini, misalnya ini. Nah, seperti ini. Kita untuk motongnya kita split. Nah, kita split di sini. Nah, ini udah terpotong, kita klik kanan, delete. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Kemudian kalau ingin memanjangkan durasi ini, durasi yang ini misalnya, speednya kita kurangi ya. Diklik di sini, kemudian pilih speed ini. Nah, speednya bisa teman-teman turunkan. Nah, misalnya ini menjadi 0,8 atau, nah jadi dia tambah panjang durasinya. Nah, tapi proses jalannya tambah pelan. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gue. Kalian gak bakal percaya. Tapi Siap. Kemudian waktu dia ngomong Brontosaurus, kita tampilkan Brontosaurusnya ya di sini ya. Nah, kita tampilkan ada gadisnya ngevlog ini ke Brontosaurusnya, kemudian kita masukkan di sini juga. Oke, seperti itu. Jadi seperti ini teman-teman ya tampilannya. Oke.
Nah, kayak gini nanti. Oke, jadi silakan dilanjutkan sendiri. Jadi misalnya ini dia Brontosaurusnya waktu makan dedaunan. Jadi kita tinggal paskan aja waktu dia ngomongnya. Kalau kepanjangan kita tinggal motong aja di situ nanti. Oke. Nah, jadi silakan disusun. Jadi silakan dilanjutkan sendiri, disusun sampai selesai ya teman-teman ya. Oke. Nah, yang perlu saya jelaskan lagi adalah ada tulisan Dremina ini di sini. Nah, ada watermark Dremina ini. Gimana cara menghilangkannya? Gampang saja, kita crop saja ya. Kita perlebar untuk tampilan videonya. Kita mulai dari awal, ini ada tampilan Dreminanya di sini. Kita klik yang bagian awal, kemudian kita pilih crop di sini ya. Maaf, ini resize atau crop di sini ya. Oke, kita klik. Kemudian kita pilih di sini kita pilih yang ukurannya, karena ukuran videonya adalah 16:9, berarti saya pilih yang ini. Nah, oke, kemudian ini di ataskan gini ya teman-teman ya. Nah, sampai di atasnya Dremina. Oke, segini teman-teman. Nah, ini Dreminanya nggak kelihatan, udah kita confirm. Nah, udah, perhatikan teman-teman, dia udah hilang. Nah, sekarang masuk ke video kedua, adegan kedua ini. Nah, ini ada, oke, klik aja di sini dan pilih resize atau crop ini. Nah, caranya sama selanjutnya. Kemudian pilih ini. Oke, 16:9 ini kita kecilkan. Oke, segini. Nah, memang ada bagian yang terpotong tapi enggak masalah, teman-teman. Enggak masalah. Asalkan bisa hilang nanti untuk tulisan Dremina atau watermark Dremina ini ya. Jadi seperti itu, silakan dilanjutkan sendiri. Oke, lanjutkan sampai untuk semua adegan. Oh ya teman-teman, agar kesannya nanti tampilan videonya lebih real, lebih nyata ya, lebih natural, kita tambahkan efek-efek untuk suara di hutan, kemudian suara dinosaurusnya, ada suara dinosaurusnya seperti itu ya. Untuk suara itu saya udah buat tadi di sini. Ini teman-teman, ada suara hutan, suara dinosaurus, suara T-Rex. Nah, itu saya udah buat. Saya membuatnya pakai situs AI nih, backsound. Nah, namanya popop.ai teman-teman. Nah, ini alamat situsnya sudah saya letakkan di kotak deskripsi, tinggal klik aja. Silakan dibuka, kemudian login dulu teman-teman, kemudian masuk ke menu sound design di sini ya, sound design teman-teman, login, masuk terlebih dahulu, kemudian ke sound design AI sound effect generator. Nah, di sini teman-teman mau buat suara apa? Smart mode-nya biasanya saya matikan. Oke. Mau buat suara apa? Misalnya suara dinosaurus misalnya. Suara. Jadi teman-teman bisa minta atau membuat suara apapun yang teman-teman inginkan, suara jalan, suara kaca pecah, suara apa, tinggal ketik aja bahasa Indonesia, di sini paham kok. Oke. Misalnya saya akan buat suara dinosaurus, klik tombol generate. Nah, seperti ini teman-teman. Kita tunggu proses generate-nya sampai di sini nanti muncul ya. Oke. Sampai di sini nanti muncul. Nah, akan muncul suaranya teman-teman. Akan muncul suaranya di sini. Kemudian teman-teman tinggal download saja. Oke. Seperti ini tampilannya. Jika udah selesai, teman-teman play aja. Di sini diberikan 2 suara, silakan di play aja. Kemudian jika ada yang cocok nanti tinggal download aja ya. Oke, cara downloadnya biasanya diklik ini dulu, akan muncul seperti ini tutup, diulangi lagi. Nah, dia akan langsung download ya teman-teman ya. Jadi 2 kali biasanya, 2 kali klik. Oke, jika sudah, cara gabung suaranya gimana? Suaranya kita masukkan, kita import terlebih dahulu. Suaranya ini misalnya ini. Nah, misalnya suara di hutan. Nah, suara di hutan ini saya beri nama suara di hutan. Teman-teman masukkan aja di sini untuk suara di hutannya. Nah, letakkan di bawah suara dubbingnya ini, diletakkan di bawahnya ini. Kemudian pas ada dinosaurusnya pas ini misalnya ya. Pas ini misalnya ada dinosaurusnya. Nah, ini masukkan aja suara dinosaurus di sini teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Oke ya. Kalau suaranya misalnya terlalu panjang, kita potong aja, kita sesuaikan yang mana butuhnya di sini, kita klik. Oke, kita split. Nah, yang ini kita potong, kita hapus ya teman-teman.
Nah, kalau suaranya terlalu keras nanti bisa dikurangi volumenya. Klik aja suaranya ini, volumenya kita turunkan ya teman-teman. Nah, seperti ini nih juga untuk suaranya yang hutan ini ingin saya turunkan suaranya, volumenya di sini. Oke. Jadi misalnya udah selesai, nanti misalnya udah selesai. Oke, langsung klik tombol export teman-teman. Nah, klik tombol export yang ada di sini. Nah, maka akan muncul kotak export seperti ini. Pada kotak name berikan nama konten Anda ini, video Anda ini beri nama apa? Misalnya time travel zaman dinosaurus. Oke. Kemudian kita simpan di mana filenya ini? Sebagai contoh, di sini saya simpan di my picture ya, saya simpan di picture. Oke, jadi kita klik ini tadi, kita klik tombol ini, oke, kemudian kita simpan di picture. Tapi teman-teman boleh menyimpannya dimanapun, kita klik select folder, oke. Kemudian di sini videonya kalau mau bagus ya pilih 1080 atau 720 juga nggak masalah teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman pilih 720 nggak masalah, 1080 nggak masalah juga. Oke, yang lain nggak usah dirubah. Jika sudah, klik tombol export. Oke, dan tunggu proses ekspor hingga selesai. Dan berikut inilah hasilnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gue. Kalian gak bakal percaya, tapi hari ini gue beneran lagi ada di masa dinosaurus. Iya, kalian gak salah dengar. Gue baru aja berhasil melakukan perjalanan waktu. Dan sekarang, lihat ini. Gila, lihat pepohonannya. Semuanya tinggi banget. Sebagian lebih tinggi dari gedung 10 lantai. Teman-teman, itu apa yang gue pikirkan? OMG, itu Brontosaurus. Mereka gede banget, seukuran kereta api. Dan lihat cara mereka ngambil daun. Tinggal nyodorin lehernya panjang, wush. Suaranya tuh low, berat. Gue harus hati-hati. Ini hewan herbivora. Tapi sekali injek bisa bikin gue gepeng jadi fosil. Gue nemu anak dinosaurus. Dia lucu banget. Lihat deh tanduk kecilnya yang baru tumbuh. Hei, sini-sini. Wah, dia friendly. Oh, teman-teman. Gue rasa gue nggak sendirian. Gue baru dengar suara dan itu bukan suara herbivora. Itu raptor. Gue harus mundur perlahan. Jangan panik. Dia ngeliatin gue. Oh no, Tyrannosaurus Rex. Raja segala predator. Gila, tubuhnya gede banget. Rahangnya, gue nggak bisa menjelaskan. Suaranya kayak trompet raksasa dicampur auman singa. Oke teman-teman semua, tutorial yang sangat panjang sekali. Mohon maaf karena tutorialnya terlalu panjang mungkin ya. Tapi mudah-mudahan membawa manfaat yang luar biasa. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sukses selalu buat teman-teman semua. Sehat selalu buat teman-teman semua. Sampai jumpa.